Maaf mengganggu. Enggak, ya. Kita lanjutkan ya. Ya, yang berikutnya juga dengan meta analisis ini maka kita akan membuat menemukan atau sebagai problem solver terhadap keinkonsistenan hasil-hasil dari studi sebelumnya. Karena kita tahu dengan systematic review maka terdapat perbedaan result ya. Contoh tadi misalnya kita mendapat 20 artikel untuk melihat efektivitas sebuah treatment dikatakan artikel kita nggak bisa. Jadi kalau ada pertanyaan jadi berapa efektivitas atau kenaikannya dikatakan sebuah treatment itu efektif. Seberapa efektif? Ketika kita mengatakan seberapa efektif maka dilihat seberapa signifikan kan ya, berapa p-value-nya, lalu berapa kenaikan mean-nya tersebut atau mean difference-nya. Nah, dengan meta analysis kita bisa mengatakan karena bisa dihitung kembali gitu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukannya gitu ya. Ini tahapan-tahapannya. Jadi kita pertama seperti biasa memformulate problem ya dengan mengenerate Pico tersebut ya. Lalu melakukan kajian pencarian literatur search ya, kemudian pemilihan studi. Nah, di sini ketika systematic review maka ketika study selection lalu muncul studi-studi mana saja atau artikel mana saja yang eligible untuk dijadikan masuk ke dalam systematic review tersebut. Ketika meta analisis belum tentu semua yang ada di dalam systematic review itu bisa di meta analisiskan. Sehingga di sini ada tahapan decide which variables are allowed. Kita sebagai peneliti harus menentukan variabel mana saja akan diteruskan sebagai meta analisis. Bisa semuanya, bisa tidak. Sebagai contoh, misalkan kita mendapatkan 20 artikel yang dimasukkan ke dalam systematic review tadi. Nah, dari dulu misalkan Pico-nya adalah untuk melihat efektivitas sebuah jenis dressing yang terbaru misalkan gitu ya terhadap grade luka gitu. Nah, dari 20 artikel itu 10 artikelnya itu untuk mengukur grade lukanya menggunakan tools yang sama. Tapi 10 lagi yang berbeda. Nah, maka ketika kita memeta analisiskan itu jangan menggabungkan artikel-artikel di mana menggunakan tools yang berbeda. Jadi kita nggak bisa membandingkan jeruk dengan apel, jeruk dengan jeruk lagi. Ya, sebagai contoh misalnya kita ingin mengukur tingkat prestasi seseorang. Yang satu dilihat dari IPK, yang satu ada dua universitas. Universitas satu melihat dari IPK, universitas satu mengukur dari hanya kan nggak bisa dibandingkan, gitu ya. Sehingga pastikan artikel-artikel tersebut memiliki tools yang sama. Nah, lalu dari 20 itu bagaimana? Ya sudah, 10 artikel tadi diteruskan sampai ke meta analisis, yang 10 lagi tidak. Nah, sehingga nanti yang di meta analisiskan dari 10 tadi. Nah, namun ketika hal tersebut mesti kita jelaskan dalam akhir nanti berapa artikel yang diteruskan sampai ke meta analisis. Itu pun akan tertuang di dalam prisma diagram. Nah, apakah lemah hasilnya? Karena kita menemukan dari 20 hanya 10, tidak juga. Karena yang namanya meta analisis, 2 artikel pun bisa kita meta analiskan. Namun memang semakin banyak ya jumlah artikel yang di meta analiskan maka semakin baik. Nah, ada pertanyaan untuk berapa sih nilai minimum artikel yang bisa menjadi minimum untuk kita melakukan meta analisis? Secara konsep sampai sekarang tidak ada batas artikel. Secara konsep perhitungan 2 artikel pun bisa kita hitung pool analisisnya. Namun berdasarkan literatur yang menguatkan bahwa seberapa rigor dan seberapa kuat sebagai precise gitu ya, karena dia akan berpengaruh kepada I-square-nya, maka minimum 10 artikel itu bisa cukup baik atau representatif untuk dilakukan, diteruskan sampai ke meta analisis. Nah, kemudian select the model. Modelnya ini, nah dalam meta analisis ada 2 model. Nanti ada model namanya fixed effect model, ada random effect model. Apa bedanya? Kalau fixed effect model itu dia cenderung memiliki confidence interval yang lebih kecil dibanding dengan yang random effect model. Lebih precise mana? Lebih precise yang fixed effect model. Apakah berarti random effect model itu menjadi tidak valid? Tetap valid. Hanya nanti ketika mengkonkludkannya di akhir, kita jelaskan model mana yang digunakan. Sama halnya ketika kita misalkan menggunakan model antara regresi gitu ya, kalau di original study
dengan hanya percent correlation, otomatis regressi dia memiliki efek yang lebih baik, gitu, lebih rigor dibanding pada hanya percent. Sama ini juga. Karena kalau random effect model dia memiliki confident interval yang lebih luas, sehingga presisinya tidak sepresisi yang fixed effect model. Nah, catatannya untuk bisa menggunakan fixed effect model itu mesti menggunakan apa? Dari I-square-nya atau heterogeneity dia mesti di bawah 75%. Nanti kita akan lihat apa itu heterogeneity, apa itu fixed effect modelnya. Nah, step by step-nya bagaimana dalam melakukan meta-analysis ini? Pertama, kita mendevelop sebuah research question dengan PICO ya, seperti biasa. Ada PICO-nya, lalu lakukan preliminary study, ya, kita pilih studi, misalkan kita lakukan simple search ke Google, cari masukkan kata kuncinya, misalkan tadi efektivitas sebuah dressing pada apa, masukkan kata-kata kunci itu, ditambahkan dengan systematic review. Kita lihat sudah ada belum meta analisis sebelumnya atau systematic review sebelumnya yang serupa yang akan kita lakukan. Nah, kalau sudah ada, apakah tetap bisa kita lakukan? Tetap bisa kita lakukan. Kita lihat dulu gap-nya di mana. Ya, kalau ternyata memang dia sudah betul-betul komprehensif dan tidak ada cenderung sedikit gap-nya, need buat melakukan further study-nya belum nampak, ya jangan dipaksakan, kita buat PICO yang lain. Namun seperti apa sih gap-nya itu yang bisa kita lakukan? Misalnya pada meta-analysis sebelumnya atau systematic review sebelumnya itu populasinya atau artikel dipilihnya fokus pada artikel dengan populasi lansia misalkan. Sekarang kita akan perluas jadi tidak hanya lansia dari adult, itu bisa. Ada nilai novelty-nya, ada kebaruannya. Atau misalkan pada studi sebelumnya desainnya itu lebih hanya pada memilih desain artikel-artikel dengan desain yang cross-sectional atau cohort. Yang sekarang adalah yang jenis RCT, itu bisa seperti itu. Ya. Jadi kita bisa melakukan adjustment pada desain penelitiannya, pada mengekspand dari populasinya atau mempersempit dari yang tadi terluas kita spesifikkan pada subpopulasi tertentu, gitu. Ya, itu salah satu cara-cara bisa kita lakukan untuk menunjukkan novelty dari meta-analysis atau systematic yang kita lakukan sekarang. Nah, kemudian yang setelahnya kita lakukan pencarian melalui beberapa database ya seperti biasa dari PubMed atau Medline ya, kemudian Google Scholar, kemudian CINEL ya dan sebagainya. Kemudian menentukan kualitas dari informasi tersebut kita dengan melakukan quality appraisal ya, kita analisis kualitasnya, seberapa baik ini, seberapa tinggi risiko biasnya. Nanti ada tools yang bisa kita gunakan, misalkan dengan Joanna Briggs Institute atau JBI Critical Appraisal Tool misalnya, atau misalkan dengan CAS ya, ada beberapa tools yang bisa digunakan. Kemudian kita lihat seberapa heterogen artikel-artikel ini. Jadi heterogen itu adalah seberapa variasi. Misalkan begini. Kita mendapatkan 20 artikel. Dan 20 artikel itu misalkan outcome-nya adalah sebuah prevalen. Nah, prevalensi, artikel 1 mengatakan prevalensi sebuah outcome itu 5%, yang satu 10%, yang satu lagi sampai 20%. Itu kan rentangnya cukup jauh. Nah, kalau seperti itu kemungkinan besar heterogeneity-nya tinggi. Ya. Nah, kalau heterogeneity tinggi, apakah tetap bisa dilakukan meta-analisis? Tetap bisa. Tadi saya katakan, bisa digunakan model random effect model nanti. Kemudian kita mengestimasi dari effect size-nya dalam bentuk ada odds ratio ya. Jadi dengan odds ratio itu kita melihat misalkan kecenderungan sebuah kelompok kontrol dibanding sebuah kelompok intervensi banding kelompok kontrol itu berapa kalinya gitu ya. Atau misalkan kita melihat prevalensi tentang fraktur pada kelompok HIV dibanding kelompok HIV berapa kalinya, ada muncul odds ratio ya. Nanti ketika dihitung dalam analisa ada adjusted odds ratio atau adjusted hazard ratio misalkan. Jadi kita melihat seberapa tinggi likelihood-nya ya, perbedaan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Kemudian kita lihat juga di dalam meta-analysis ada namanya publication bias gitu ya. Apa sih publication bias itu? Publication bias itu adalah sebuah kecenderungan adanya bias yang disebabkan oleh publikasi artikel itu dia dipublikasikan pada pada periode yang tidak seharusnya. Sebagai contoh misalnya artikel-artikel tentang COVID-19 misalnya ya, itu munculnya di antara 2019 ke sini ya. Karena sebelum 2019 itu tidak ada COVID-19 walaupun ada jenis lain
Nah, tiba-tiba kita menemukan artikel di mana itu membahas tentang serupa seperti COVID-19, tapi sebelum di tahun 2007 atau 2010 misalkan gitu. Nah, dan itu banyak, sehingga itu akan mungkin publication bias itu muncul dan akan signifikan nampak kalau ada sebuah finding yang berbeda. Dia sebagai outlier gitu ya. Kalau misalnya dalam original study sebagai outlier. Nah, itu bisa dilihat. Dari apa? Nanti kita bisa lihat dari bentuk plotnya, funnel plotnya bagaimana. Apakah dia cenderung tidak simetris atau simetris? Kalau simetris cenderung dia tidak ada publication bias. Kemudian juga nanti ada indikator lagi, kalau menggunakan software seperti comprehensive meta analysis itu bisa dilihat nanti ada nilai Edgar test-nya. Apakah signifikan atau tidak menunjukkan adanya publication bias gitu ya. Jadi itu dalam meta analisis yang mesti kita sajikan adalah tadi ya, the heterogeneity seperti apa dalam bentuk I-square nanti, lalu nanti effect size berupa odds ratio atau dari pool prevalence misalkan, atau pool analisis yang indikator lainnya, kemudian ada publication bias, dan nanti ada forest plot. Ya, forest plot itu menunjukkan nanti dari dua intervensi ini cenderung dia ada di bagian sebelah mana, diagram mana, kanan atau kiri. Nanti saya tunjukkan contohnya. Oke, nah berikutnya seperti biasa ya. Jadi untuk melakukan meta analisis kita seperti biasa selalu menempuh dulu tahapan namanya systematic review. Saya tidak akan terlalu banyak di sini karena saya rasa sudah banyak disinggung ya sebelumnya, termasuk ketika saya menyampaikan mengenai bagaimana yang pertama ya formulate itu kan mulai Pico dulu ya, Pico juga ya. Nah, jadi Pico question ini sangat penting untuk menghasilkan sebuah formula pertanyaan penelitian yang baik yang sesuai dengan apa yang mau kita temukan jawabannya. Seperti ya, kemudian harus menulis kaidah Viner ya, visi, artinya penelitian itu ketika kita membuat sebuah formulasi pertanyaan penelitian, maka itu visible, artinya bisa dilakukan, interesting ya, artinya memiliki audiensnya, siapa yang nanti bakal baca kalau sudah jadi artikel dipublikasikan, ada target audiens yang akan membaca artikel kita ini. Kemudian novel, ada kebaharuannya. Lalu ethical, tidak melanggar prinsip etik dan relevan dengan area yang kita lakukan, atau sebagai kita praktisi yang kita lakukan sehari-hari. Jangan sampai kita melakukan penelitian tapi tidak ada manfaat buat kita sebagai praktisi atau sebagai akademisi. Nah, ini Pico format ya, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ada Pico ya, ada Pico saja tanpa T ya. P-nya bisa patient dan population, I-nya intervention atau item of interest, dan C-nya comparison, O-nya outcome. Nah, dalam meta analisis dan systematic review, outcome itu wajib ada ya, dan outcome ini dia harus spesifik ya. Berbeda ketika kita melakukan literatur review atau misalkan scoping review. Pada literatur review outcome tidak perlu spesifik, jadi kita misalkan sehingga dalam literatur review boleh menggunakan Pico atau boleh menggunakan PCC saja, dia tidak ada outcome-nya, jadi hanya konteks dan konsep saja. PCC itu dengan dilakukan scoping review atau literatur review justru akan menghasilkan sintesis baru yang tidak kita ketika membahas mengenai exercise pada misalnya lansia, outcome yang bisa muncul itu adalah ternyata misalkan dari buan densitas, kemudian misalnya injury dan sebagainya. Tapi kalau dalam systematic review dan meta analisis itu harus sudah spesifik. Jadi kita tidak bisa menekankan lagi, harus sudah spesifik apa yang mau kita ukur. Ya, kalau misalkan melihat prevalensi apa? Kalau melihat efektivitas sebuah treatment, efeknya terhadap apa? Harus sudah terukur. Ya, jadi efektif sebuah treatment pada apa? Karena efektivitasnya bisa pada, misalkan tadi sebuah terapi wound dressing tadi, efektivitasnya pada grade lukanya kah? Atau pada kenyamanan pasiennya kah? Atau pada kualitas hidupnya atau apa? Harus terukur jelas gitu ya. Itu membedakan antara meta analysis dan systematic review dengan jenis review yang lainnya. Nah, bentuk P atau patient itu bisa patient atau group, ya, kemudian bisa disease, bisa stase dari sebuah penyakit, bisa setting sebuah pelayanan, ya itu bisa. Kemudian I, intervention, bisa jenis treatmentnya apa, lalu level of interventionnya, stase dari interventionnya. Ya. Nah, C ini atau comparison boleh ada, boleh tidak. Sebagai contoh, termasuk di systematic meta analysis, boleh ada, boleh tidak. Sebagai contoh, misalkan kita yang melihat efektivitas sebuah intervention terhadap wound dressing terhadap grade luka.
Ya. I-nya intervensinya adalah tadi modern wound dressing misalnya. Lalu komparasinya tidak ada, artinya dia hanya standar treatment, ya. Jadi kita tidak boleh dikosongkan saja. Bisa ada, bisa. Misalkan membandingkan intervensi A sama intervensi B, gitu ya, kita masukkan. Atau misalkan melihat sebuah prevalence, ya, prevalence maka tidak ada komparasinya karena tidak ada intervention di dalamnya. Nah, ini outcome mesti spesifik ya, mesti mengenai simptom atau misalkan side effect atau kualitas hidup atau cost effectiveness. Jadi mesti spesifik dan bisa terukur. Jadi jangan spesifik tapi tidak bisa terukur. Ya harus bisa terukur menggunakan tools yang sudah terstandar. Gitu. Oke, nah contoh ini apa tadi ya? Pada lansia dengan osteopenia, how does therapeutic exercise compared to aerobic exercise affect bone mineral density after following of treatment? Jadi pada lansia dengan osteopenia, seberapa efektif therapeutic exercise dibandingkan dengan aerobic exercise dalam mempengaruhi bone densitas setelah minggu treatment? Jadi ini adalah P-nya elderly with osteopenia, I-nya therapeutic exercise, C-nya aerobic exercise, dan O-nya bone mineral density. Ya, T-nya 4 week of treatment. Nah, kemudian bicara mengenai evidence atau meta-analysis, ini systematic review, meta-analysis dan practice guideline ini menjadi standar yang akan digunakan ketika kita akan membuat sebuah protokol ya, atau merevisi sebuah protokol. Jadi memiliki level of evidence tertinggi sehingga itu mesti betul-betul rigor ya, mesti betul-betul concise. Gitu. Artinya rigor itu betul-betul apa presisi. Kemudian mengukur yang seharusnya diukur, spesifik, dan concise itu strict ya, jadi tidak fokus pada apa yang akan kita lakukan, outcome-nya yang kita tuju gitu. Nah, oke. Contoh ini ya, bagaimana formulasi PICO question. Ini pada elderly, I-nya therapeutic exercise, C-nya without exercise, O-nya bone density. Maka di sini formulasi PICO question-nya adalah what is the effect of therapeutic exercise on bone density among elderly? Bagaimana efek dari therapeutic exercise pada tulang, pada lansia? Nah, sini C-nya tidak ada. Without exercise, ini bisa kita kosongkan saja. Ya. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya melakukan preliminary research ya. Setelah kita membuat PICO, lakukan preliminary research. Tadi kita lakukan simple search di PubMed atau di Google Scholar ya, menggunakan simple search term related ya, kemudian masukkan kata-kata kunci tadi dan di akhir dengan kata systematic review ya atau meta analisis. Untuk melihat apa? Untuk melihat sudah ada belum yang serupa. Jangan sampai ada duplikasi ya. Kalau sudah ada, tadi saya katakan, kita lihat baca betul gap-nya di mana. Apa rekomendasi dari studi tersebut? Itu yang kita lakukan sebagai further investigation gitu ya. Nah, kemudian sources yang bisa digunakan bisa dari Cochrane, bisa dari PubMed, bisa dari UpToDate ya. Ini database-database yang cukup powerful dan diakui lah untuk bisa dijadikan dasar kita melakukan systematic review. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan Google Scholar kalau ketika kita melakukan systematic review, kecuali kalau Bapak Ibu melakukan literatur review atau scoping review masih boleh. Tapi kalau systematic review saya tidak menyarankan karena pertama itu terlalu broad, terlalu luas sehingga akan sangat-sangat banyak. Yang kedua itu filteringnya dia lemah ya sehingga artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal yang dalam tanda kutip kualitasnya tidak bagus atau jurnal yang predator atau jurnal yang abal-abal itu ada di situ semua. Berbeda sama kita menggunakan database yang seperti PubMed, Cochrane atau UpToDate atau CINEL atau misalkan EBSCO itu memang sudah memfilter, tidak semuanya bisa masuk ke sana. Karena PubMed, CINEL itu kan sebuah database yang mengindeks mengindeks ketika ada artikel dipublish. Nah, kalau Google Scholar ketika dia publish dan dia dipublikasikan di jurnal manapun dia akan masuk karena dia base pada Google. Kan Google itu mesti mencari yang sangat global sehingga itu akan muncul semua sehingga filteringnya sangat lemah. Tapi kalau PubMed tidak semua bisa masuk ya ketika dia sudah terindeks misalkan di Scopus kemudian memang dia berdasarkan peer review baik maka dari itu dia akan mengindeks ya jadi sudah memfilter sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya dalam systematic review kita set up inclusion dan exclusion kriteria. Nah, kalau pada artikel original study yang menjadi inclusion kriteria kita ada fokusnya pada respondennya kan ya, partisipannya. Misalkan partisipan masih dewasa, kemudian tidak
mengeksklusnya tidak sedang hamil misalnya. Kemudian sudah kalau misalkan pada perawat ya, pada manajemen misalkan perawat yang sudah bekerja selama 2 tahun. Nah, itu kan kriteria-kriteria yang kita buat ketika melakukan original study. Nah, pada systematic review dan meta-analysis, inclusion criteria yang kita buat itu adalah pada artikelnya. Ingat, pada systematic review dan meta-analysis yang menjadi sampel kita, yang menjadi responden kita itu bukan orang, tapi artikel. Nah, sehingga artikelnya di sini, contoh inclusion kriteria adalah elderly. Maksudnya apa? Artikel dengan populasi pada elderly misalnya. Kemudian any clinical trial or intervention studies. Jadi kita men-set up hanya pilih artikel-artikel yang desainnya menggunakan clinical trial saja atau intervention study, semua jenis intervention study. Jadi kalau yang bukan itu tidak masuk kriteria, seperti misalkan cross sectional atau cohort atau case report itu tidak masuk. Nah, kemudian no restriction on country, race, and gender. Jadi tidak dibatasi pada country, race, atau gendernya. Nah, yang di-exclude bagaimana? Misalkan, iya lansia, tapi kalau lansianya artikel itu memuat lansia tapi dia dengan osteoporosis maka akan di-exclude karena akan bias hasilnya. Itu boleh ya. Jadi ingat sekali lagi meng-set up inclusion dan exclusion kriteria itu adalah artikelnya, bukan orangnya. Tapi tetap artikel itu base pada tadi dalam artikel itu base pada populasinya, pada desain penelitiannya gitu ya. Nah, ini developer study-nya contoh seperti udah pernah saya sampaikan waktu itu ya. Jadi kita buat matriks dulu, ada di sini PICO-nya, ada term, ada mass term. Nah, untuk term ini misalkan elderly, older adults. Kemudian mass term-nya kita seperti pernah saya contohkan ya, masuk ke PubMed, kemudian kita masukkan kata elderly, lalu ada pilihan mass term-nya apa saja. Jadi mass term atau medical subheading terms ini adalah term yang digunakan misalkan ketika artikel itu dia tidak mengeksplisitkan menggunakan istilah elderly, tapi isinya tentang elderly, maka akan masuk. Sehingga ketika kita menggunakan mass term, maka coverage akan lebih luas. Jadi secara eksplisit maupun secara implisit, artikel itu ketika konsepnya sama dengan PICO kita, dia akan suggest untuk dimasukkan, gitu ya. Sehingga akan lebih luas. Sehingga mesti dikombinasikan antara term dengan mass term. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Mangga, kalau mau tanyakan? Sebelum kita lanjut. Lanjut dulu. Masih bisa diikuti ya? Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada how to search and manage the article. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini Bapak Ibu apakah sudah pernah belum bisa record? Teh Rida, itu yang tadi Pak, itu yang tadi. Itu yang tadi Pak. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu apakah sudah pernah mendapatkan bagaimana cara mencari artikel? Menggunakan masuk ke PubMed kemudian mencarinya, sudah dapatkan belum secara official di kelas gitu? Takutnya duplikasi ya, seperti gitu saya sampaikan. Belum. Dulu pernah sama Bapak, kalau nggak salah. Belum, waktu itu sama Bapak terakhir cuma sama Bapak pas aja, Pak. Oh, pernah? Iya. Oke, berarti nggak usah saya ulang ya. Ya, masuk ke PubMed, kemudian kita mencari misalkan konsep pertama P-nya kita cari, lalu digabungkan, combine dengan N, combine with OR, itu udah ya? Kenapa? Ya, Udah di sudah, EBP, Pak. Udah pernah. Oh, di pakai EBP. PubMed. Makanya ini teh Public-nya Biostat sama EBP itu overlap. Oke, berarti nggak usah saya itu kan ya. Kita lanjut, kita skip aja ya fase itu ya. Yang dulu pakai EndNote, Pak. Oh, udah pernah ya. Oke, ya itu lebih lengkap lagi. Oke. Saya rasa berarti nggak usah ya, kita skip aja ya. Ya ini kan ya, sekilas saja. Jadi masuk ke PubMed, kemudian kita klik Advance, lalu akan muncul di sini seperti ini ya. Ada all field, ada mass term, hati-hati. Di sini kita pilih sini all field kah atau mass term ya. Masukkan contoh elderly pertama dulu. Lalu nanti ketika sudah ada, kita klik Advance ya, gabungkan.
Antara konsep 1, 2, dan 3 ini konsep 1 tuh yang P-nya, nah ini yang I-nya, ini yang O-nya. Kita gabungkan gitu ya. Lalu muncul combine with N ya, with N. Nanti akan muncul, nah di sini Nah, ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa kita memfilter? Jangan dulu, ya. Boleh memfilter, hanya memfilter pada jenis artikelnya saja. Misalnya, ya, kalau Bapak Ibu akan fokus pada database saja, ya boleh ya artikel type di sini sehingga tidak masukin buku atau apa. Tapi saran saya pun boleh saja karena secara konsep systematic review itu kita bisa mendapatkan database, ada yang dari grey literatur. Nah, seperti apa grey literatur itu? Grey literatur itu ya itu misalkan dari disertasi ataupun skripsi ataupun tesis yang dipublikasikan di lingkungan terbatas, misalkan di hanya perpustakaan, itu grey literatur. Atau dari sebuah buku yang dipublikasikan di lingkungan terbatas, tidak dipublish secara umum, itu grey literatur. Kalau itu misalkan memang memuat informasi yang kita perlukan, bisa saja kita masukkan. Ya. Nah, jadi di sini kemudian juga untuk time, untuk apa? Waktunya, year-nya. Jangan dibatasi, jangan difilter. 10 tahun ke belakang, jangan. Ya. Systematic review itu, kecuali kalau Bapak Ibu punya justifikasinya kenapa memfilter hanya 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, misalnya. Atau bahkan 2 tahun ke belakang. Nah, sebagai contoh tadi ya, ketika kita konsepnya adalah tentang pada COVID-19, maka sudah jelas COVID-19 itu munculnya mulai awal 2019, kan begitu ya. Maka kita set up tahunnya adalah mulai dari tahun 2019. Kalau sebelum 2019 sudah ada COVID, berarti itu bias karena belum ada COVID-19. Secara declare dari WHO kan mendeklar COVID-19 ada di 2019, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu konsepnya, itu nggak perlu. Yang kedua, misalkan tentang ERT atau antiretroviral therapy. Nah, ERT itu baru muncul, atau Heart Highly Active Antiretroviral Therapy itu baru muncul di tahun 1997. Awal 96, 97. Nah, kita mungkin sebelum itu belum ada. Sehingga boleh kita men-set up, kalau misalkan outcome-nya adalah tentang efektivitas ERT terhadap misalkan viral load, gitu ya. Nah, boleh kita set up mulai tahun 1996 atau 1997 gitu. Sehingga akan memfilter artikel-artikel yang kemungkinan menjadi publication bias nanti. Itu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu batasan tahunnya untuk ini, nggak usah. Biarkan saja. Nanti pun kalau misalnya artikel sudah outdated, sudah 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, itu akan otomatis tereliminasi sendiri ketika Bapak Ibu melakukan namanya quality appraisal. Ya. Jadi quality appraisal itu kita menilai kualitas setiap artikel dengan menggunakan tools yang ada, disesuaikan dengan desainnya. Misalkan desain cross-sectional, maka gunakanlah tools appraisal untuk cross-sectional study. Akan tereliminasi sendiri karena kalau sudah terlalu outdated, biasanya dia banyak biasnya, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan di filter di tahap awal. Kecuali kalau Bapak Ibu tadi dilakukan preliminary finding di awal tadi doang untuk melihat sudah ada belum studi sebelum, boleh itu Bapak Ibu hanya men-set 1 tahun atau 2 tahun ke belakang aja boleh. Tapi kalau sudah mendapatkan finding artikel yang sudah terpilih gitu ya, jangan dibatasi dari tahun. Nah, kemudian setelah itu tadi ya, sini bisa kita save di clipboard-nya buat akun, kemudian bisa di create file, dikirimkan ke EndNote. Ya udah pernah saya jelaskan itu ya, bisa menggunakan EndNote, bisa menggunakan Mendeley. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana setelah about finding ya, kemudian bagaimana kita mengekstraknya. Sebelumnya saya mestinya ke ini dulu ya. Ini prisma diagram ini. Ini dulu baru nanti kita mundur lagi, salah menempatkan slide ini. Untuk prisma, jadi kalau kita melakukan systematic review dan meta-analysis, wajib menggunakan protokol yang sudah terstandar. Ya, ada beberapa, tapi yang most common one, yang paling common, yang paling standard, yang sudah globally accepted itu adalah satunya dengan prisma flow diagram. Ya. Ini prisma flow diagram ini ada prisma diagramnya, ada prisma statement. Dua-duanya digunakan. Nah, prisma diagram adalah template yang kita gunakan untuk memastikan bahwa artikel yang kita pilih itu sudah melalui tahapan-tahapan yang betul. Ini yang tahun 2020 ya kalau salah ya. Yang terbaru ada lagi ya, tapi hampir sama, hanya bedanya dia sedikit lebih detail lagi, penambahan kotaknya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke prisma.org ya, nanti akan muncul ada prisma diagram, ada prisma statement. Kalau prisma statement itu nanti adalah daftar checklist yang mesti ada
ketika Bapak Ibu melakukan systematic review dan meta analisis gitu ya. Jadi ketika dan itu mesti dilampirkan ketika kita melakukan systematic review sebagai bahan bahwa kita sudah melewati setiap bagian-bagian yang mesti ada dalam komponen-komponen yang mesti ada dalam systematic review dan meta analisis gitu. Nah, di dalam Prisma diagram ini tadi saya katakan ada record identify true database, ada yang true other source seperti misalkan Gray literatur tadi ya. Ini bisa ada. Kalau ada tuliskan berapa. Kalau tidak ada kosongkan saja, berarti di sini langsung. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan tadi, kemudian dilihat dari judul saya dulu ya, dijadikan satu misalkan dari database dari ada PubMed, ada dari Medline, ada dari Sinel, dari beberapa database. Nah, sehingga sangat mungkin terjadi duplikasi. Ya, misalkan kita mendapatkan 200 artikel dari PubMed, 150 dari Medline, 150 dari EBSCO. Nah, sangat mungkin ada artikel-artikel yang dia terindeks di PubMed, juga terindeks di Medline, juga terindeks di EBSCO. Dan itu kita dapatkan semua, sehingga pasti akan ada duplikasi kan. Nah, itu kita mesti remove. Dengan menggunakan EndNote dan Mendeley itu bisa remove ya. Remove, maka di sini ada tahapan records after duplication remove. Berapa? Bisa asalnya 600, setelah di remove ada 150 yang duplikasi, tinggal 450 tulis hasil akhirnya berapa. Nah, kemudian dari 450 itu kita lakukan screening berdasarkan inclusion kriteria. Nah, setelah di screening yang sesuai dengan inclusion kriteria kita tadi kan inclusion kriterianya misalkan hanya artikel dengan populasi pada lansia. Kemudian desainnya hanya pilih yang intervention saja dan seterusnya. Ternyata dari 650 ini banyak yang tidak sesuai, hanya 150 yang sesuai, tulis 150 di sini. Kemudian dari 150 ini di-exclude lagi, ada tidak yang di-exclude misalkan karena ada yang dia lansia contoh tadi, tapi lansia setelah dibaca lansia ternyata dia dengan osteoporosis dan itu akan bias, tulis itu di-remove lagi, berapa yang di-remove-nya, sehingga setelah di-remove dengan yang di-exclude, setelah dikurangi dengan yang di-exclude berapa sisanya, misalkan tinggal 100. Nah, 100 inilah yang jadi tahap di eligible. Kalau di sini tahap screening, ya screen artikel, sini eligible article. Nah, di eligible article di sini kita mulai membaca full text. Kalau di sini baru membaca sampai abstraknya saja, tidak usah membaca full text-nya. Ya. Jadi kapan kita membaca full text? Ketika sudah masuk ke eligible. Nah, ternyata hanya 100 yang eligible nih. Udah kita baca full text-nya. Setelah dibaca full text, ternyata didapatkan lagi ada yang di-exclude lagi karena informasi tersebut baru didapatkan ketika baca full text-nya, di abstrak nggak ada. Sebagai contoh, misalkan ternyata di abstrak itu nggak ada informasi outcome-nya itu apakah sesuai dengan yang kita mau. Tapi intervensi sih betul, tapi outcome kita nggak tahu, nggak jelas. Jadi kita masukkan dulu di awal. Ketika dibaca full text, oh ternyata outcome-nya yang harusnya kita ingin melihat efek sebuah wound dressing terhadap grade luka, ternyata tidak, dia outcome yang lain. Nah, maka itu di-exclude gitu ya. With reason nanti. Nah, untuk reason-nya boleh kita tuliskan di sini misalkan n ada 5 yang kita exclude, n sama dengan 5 dalam kurung karena populasi. Nah, artinya population, artinya populasi tersebut yang tidak sesuai, atau karena desainnya ternyata setelah dibaca full text-nya desain penelitian tidak sesuai dengan yang kita inclusion kriteria kita, dan itu kita dapatkan informasinya setelah baca full text. Tuliskan di situ. Atau penjelasan mengenai kenapa kita meng-exclude-nya ini boleh kita sebutkan di dalam narasi. Jadi sini hanya jumlahnya saja. Nah, setelah itu misalnya dari 100 ini ternyata ada 40 yang tidak eligible, sisa tinggal 60 gitu ya. Ya, tulis masukkan di sini 60 N60. Nah, ini adalah di tahap kualitatif sintesis tadi saya sampaikan. Bukan berarti datanya studi-studi kualitatif, bukan. Tapi kualitatif sintesis jadi nanti kita menginterpretasikannya baru men-summary saja. Membuat sebuah resume saja. Oh, dari 60 atau dari misalkan 30 artikel yang kita dapatkan, kita hanya bisa mengatakan bahwa 10 diantaranya dilakukan di negara di Eropa, 5 diantaranya di Asia dan seterusnya. Kemudian dari segi range usianya sekian ke sekian itu pada studi mana saja. Kemudian desain yang digunakannya dari 30 itu misalnya 15 diantaranya menggunakan RCT, 10 digunakan intervention without RCT, 5 diantaranya adalah yang pre atau kuasi eksperimen. Itu kita sampaikan. Nah, itu baru seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan misalnya dari 30 itu ada 15 yang memiliki alat ukur yang sama atau bahkan semuanya menggunakan alat ukur yang sama,
untuk mengukur tadi grade luka, maka kesemuanya ini bisa kita lanjutkan sampai ke meta analisis. Tapi kalau ternyata hanya setengahnya atau hanya 20 ya, sesuaikan mana saja yang memiliki alat ukur yang sama. Apakah bisa dibagi menjadi beberapa? Bisa. Ya. Misalkan ada 30 artikel yang sampai ke tahap sini. Lalu dari 30 ini 20 itu menggunakan tools A ya untuk mengukur grade luka. Yang 10 menggunakan tools B. Boleh kita jadi dua, nanti ada dua, tiga-tiganya masuk ke meta analisis, tapi akan ada dua hasil. Jadi artikel yang melihat efek terhadap grade luka dengan menggunakan tools A, kemudian efek dari sebuah intervensi terhadap grade luka dengan menggunakan tools B. Boleh. Nanti kan ada dua hasil, ada dua forest plot, ada dua publication base dan seterusnya. Ya, gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu Bapak Ibu? Lanjut? Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Setelah tadi didapatkan, ya, sini dulu. Maaf. Nah, tadi di tahap sini, di tahap ketika sudah di tahap eligible, nah, di sini apakah masih mungkin berkurang? Masih mungkin berkurang ketika nanti kita mendapatkan jadi tahap ini ya, di tahap full text ini, tadi full text article excluded with reason. Jadi di sini kita bisa tambahkan. Setelah dibaca, ternyata misalkan dari 100 tinggal 60 nih. Dan 60 itu kita lakukan quality appraisal. Ketika dilakukan quality appraisal, ternyata ada dua artikel yang tidak memenuhi atau tidak layak karena memiliki risk of bias yang tinggi. Boleh saja sebutkan lagi. Jadi tinggal 58, boleh. Nah, seperti apa quality appraisal itu? Nah, di sini. Jadi kita melakukan quality assessment. Quality assessment untuk melihat seberapa valid, seberapa tinggi risk of biasnya, risiko biasnya. Sebagai contoh ini adalah menggunakan tools yang dari dengan JBI, Joanna Briggs Institute Quality Appraisal, untuk mengakses kualitas dari setiap artikel. Di dalamnya ada berbagai tools untuk berbagai desain penelitian. Contoh ini checklist untuk yang jenis cross-sectional, ada yang buat case control, ada yang buat case report, dan seterusnya. Nah, mana yang kita pilih sesuaikan dengan artikel yang Bapak Ibu dapatkan. Misalkan dari ketika dibuat inclusion kriteria, kita mengincludekan semua artikel misalkan dengan yang cross-sectional bisa masuk, cohort bisa masuk, gitu, case report bisa masuk. Nah, maka ketika didapatkan ternyata ada 30 artikel di mana 15 diantaranya itu case control, 10 diantaranya cross-sectional, 5 diantaranya case report, maka sesuaikan. Yang case control gunakan case control, yang case report gunakan case report, yang cross-sectional gunakan cross-sectional, begitu. Nah, apakah memungkinkan menggunakan satu saja? Mungkin saja kalau ternyata semuanya memiliki desain penelitian yang sama, yang serupa. Misalkan semuanya menggunakan RCT, semua bisa. Atau semuanya beda-beda, tapi outcome-nya ada prevalence. Nah, itu bisa menggunakan. Ada namanya buat untuk yang prevalence. Saya buka di sini sebentar ya. Yang Joanna Briggs Institute. Nah, sebentar. Nah, ini adalah website dari JBI tadi ya. Website dari JBI tadi tentang critical appraisal tool. Di dalamnya ada berbagai pilihan. Nah, ada satu yaitu untuk yang prevalence tadi ini. Checklist for prevalence tadi. Jadi kalau Bapak Ibu outcome prevalence tadi, walaupun desainnya berbeda-beda, misalkan ada yang cross-sectional, ada yang cohort, ada yang case report, tapi kalau outcome tentang prevalence tadi bisa gunakan satu saja. Ini satu one for all, gitu ya. Jadi nanti di dalamnya ada apa saja? Kita lihat sini ya. Nah, ini adalah checklist for prevalence tadi.
Sini ada panduannya juga bagaimana menentukan memaknai setiap pertanyaannya. Ini ada 9 item. Contoh pertama, was the sample size appropriate to address the target population? Nah, pilihannya apakah yes, no, unclear, atau not applicable? Apa bedanya? Kalau yang ditanyakan ini memang ada datanya dan sesuai, misalkan ini menanyakan tentang sampel frame dan ini sesuai dengan target populasinya. Bagaimana memframing sampelnya sesuai dengan target populasi. Ternyata sesuai sampel target populasi pada misalkan pada kelompok lansia. Kemudian samplingnya adalah memang sampelnya adalah semua lansia. Berarti kan sesuai dengan target sampel. Berarti yes. Tapi kalau misalkan dia ada tapi tidak sesuai maka no. Kalau unclear seperti apa? Unclear itu kita tidak yakin apakah dia ya atau tidak. Jadi multi persepsi, sehingga ini ketika kita tidak yakin apa yes atau no, kita sebutkan sini unclear. Nah, apa yang not applicable? Not applicable itu ketika datanya tidak ada. Jadi variabel ini tidak ada. Sebagai contoh, misalkan nah, di sini was there appropriate statistical analysis? Ternyata dia tidak ada keterangan mengenai analisis yang digunakan menggunakan apa, sehingga kita bisa sebutkan not applicable. Tapi kalau misalnya ada, tapi ternyata tidak sesuai analisisnya dengan yang seharusnya, maka itu no. Tapi kalau sesuai dengan seharusnya yes. Kalau kita tidak yakin itu unclear. Ya. Jadi untuk menentukannya ada 4 pilihan. Nanti dari 4 ini, maka akan ada judgment di akhirnya. Apakah artikel ini di-include atau di-exclude atau seek further info. Kalau misalkan karena ketika systematic review dan meta analysis itu dalam melakukan pencarian, dari pencarian sampai melakukan appraisal itu mesti at least oleh 2 orang, nggak bisa oleh 1. Itu yang salah satu lagi membedakan antara systematic review dengan literatur review biasa. Karena systematic review itu mesti ada proses validasi internal maupun eksternal. Ya. Internal oleh kita sendiri, eksternal tadi, sehingga ada 2 orang melakukan hal yang sama dengan menggunakan strategi yang sama, database yang sama, lalu bagaimana hasilnya? Sehingga itu nanti di sini akan dibandingkan dari misalkan 20 artikel yang kita analisis ini, bisa saja yang si reviewer satu ini, peneliti satu ini, menulis author satu, menurut dia semuanya di-include-kan. Menurut yang kedua, ada 2 yang tidak yang di-include, yang di-exclude. Kenapa? Nah, ini diskusikan. Sepakati. Jadi mau yang mana? 2 itu mau di-exclude atau tetap mau diambil? Nah, ketika ini tidak terjadi kesepakatan, maka kita bisa menginvite satu lagi author untuk sebagai mendapatkan second opinion, sehingga apa kesepakatan akhirnya. Itu harus ada. Jadi dan itu mesti dicantumkan di dalam metode itu. Jadi siapa yang melakukan ini, siapa sih? Karena ketika di author itu kan ada authorship-nya, ada autornya ya. Misalkan saya, misalkan Kang Wisnu, kemudian Teh Rida gitu ya, ada inisial IP, kemudian WR, kemudian siapa mau didata MS gitu ya. Nah, kemudian yang melakukan pencarian ini adalah misalkan IP dan WR. Kemudian third author dalam kurung MS ini invited misalkan to solve the disagreement misalnya. Itu disebutkan di dalam metode. Ya. Oke, kita kembali lagi ke slide ke PPT ya. Nah, jadi ini untuk quality assessment seperti itu. Dan ini nanti mesti dilampirkan hasilnya di bagian lampiran. Nah, sekarang kita masuk kepada hasil. Setelah kita tadi dapatkan, kemudian kita ekstrak datanya, dapatkanlah seperti ini. Ini yang menjadi main finding dari sebuah systematic review. Ya. Main finding itu data extraction. Kalau dalam literatur review atau scoping review namanya data charting. Kalau di systematic review namanya data extraction. Ya. Ini contoh yang studi yang saya lakukan, yang saya publish di satu jurnal di Journal PLOS ONE tentang bone mineral density among people living with HIV ya, tentang meta analysis dan meta regression. Nah, di sini contoh ini. Author-nya ini ada kolom author, ada year, country, study design, populasi, sample size, male. Nah, ini disebutkan misalkan studi pertama dari Ciullini et al. Country-nya di Itali. Desain yang digunakannya cross sectional. Population-nya pada semua HIV semua. Sampel size-nya 141. Proporsi male nggak usah dua-duanya, salah satu aja mau male atau mau female. 87%. Kemudian rasnya ini ada yang Kaukasian dapat 6,5, yang lainnya 13,5%. Lalu rata usianya sekian.
Ini ada yang menggunakan mean, ada yang menggunakan median ya di sini. Tergantung dari artikelnya kita sebutkan. Maka mesti kita sebutkan di sini karena dia gunakan median, sebutkan dalam kurung median IQR. Kalau median pasangan dengan IQR, kalau mean pasangan dengan standar deviasi. Lalu hard exposure-nya berapa persen yang terkena hardnya. Komponen-komponen ini disesuaikan dengan outcome kita. Akan berbeda-beda gitu ya. Tapi yang biasa sama adalah ini selalu author, country, study design, population, sample size, dan jumlah mail. Ini sebaiknya selalu ada di setiap ketika Bapak Ibu melakukan sebuah review. Selanjutnya tergantung variabel mana yang mempengaruhi hasil. Karena outcome saya tentang prevalence of fracture dan insiden, maka saya masukkan komponen-komponen atau variabel-variabel yang bisa mempengaruhinya, di antaranya ras, lalu hard exposure, kemungkinan terkena hardnya, apakah dia mendapatkan terapi ERT gitu ya, karena itu akan mempengaruhi terhadap kejadian fraktur, sehingga itu disebutkan. Jadi variabel-variabel yang kita masukkan adalah variabel yang berkaitan dengan outcome gitu. Nah, kemudian ini contoh tentang forest plot ya. Forest plot ini seperti ini. Kita membuat contoh tadi, saya mendapatkan 21 artikel. Nah, lalu ini ada forest plot mengenai prevalen. Kalau forest plot mengenai prevalen, semua 21 studinya masuk semua. Nah, ini contoh forest plot yang tentang odds ratio, yaitu tentang membandingkan kejadian fraktur, seberapa tinggi resiko terjadi fraktur pada pasien HIV dengan tidak HIV. Nah, dari 21 artikel yang saya dapatkan, ternyata hanya ada 7 artikel yang memaparkan data, menyajikan data tentang likelihood atau kecenderungan fraktur pada pasien HIV dengan yang tidak HIV. Nah, sehingga 7 itu saja yang kita masukkan. Karena yang selebihnya dia tidak ada data kontrol, tidak ada kelompok kontrolnya. Sehingga ini saja. Nah, di sini disebutkan, ini studi 1, Sharma et al., odds ratio-nya mengatakan 1,3 dengan confidence interval di antara 1,04 sampai 1,7 p-value ini. Weir et al. Sekian. Kan ini beda-beda hasilnya ya. Bahkan ada yang sampai 13,9. Sehingga pasti heterogeneity-nya tinggi. Kenapa? Karena so huge, sangat tinggi, dari 0,8 sampai 15,9. Sangat variatif. Nah, di sini kita lihat ternyata I-square-nya berapa? Oh, 98,5%. Sangat-sangat tinggi. Di atas 75%. Ya, maka yang kita guna model yang saya gunakan adalah random effect model, bukan fixed effect model gitu ya. Nah, di sini kemudian dari hasil ini, jadi berapa pool odds ratio-nya atau adjusted odds ratio-nya? Sini setelah dihitung dan dimasukkan kan di sini masing-masing populasi berbeda-beda. Ada yang populasinya 141, ada yang populasi sampai 1000 population. Semua itu kita hitung dan dilakukan pool analisis, ternyata didapatkan ternyata overall odds ratio seorang kelompok HIV population untuk mengalami fraktur dibandingkan dengan yang kelompok tidak HIV adalah 1,9 kali atau hampir 2 kali lipatnya dengan CI sekian sampai sekian dan p-value 0,014 signifikan gitu ya. Dan ini data-data ini inilah yang kita perlukan utamanya ketika memaparkan sebuah meta analisis. Jadi berapa nilai pool odds ratio-nya. Lalu ada sajian data seperti ini menyajikan dia ada di kuadran mana ya, artinya seberapa tinggi. Kalau dia semakin ke kanan berarti dia semakin positif, semakin ke kiri dia semakin kecil. Artinya kalau dia banyak di kiri, maka kebalikannya dia akan di bawah 1. Kalau di bawah 1 berarti orang dengan HIV justru resiko untuk frakturnya lebih rendah dibandingkan dengan tidak HIV. Karena dia di atas 1, maka likelihood-nya lebih tinggi. Artinya yang di HIV memiliki kecenderungan untuk mengalami fraktur lebih tinggi dibandingkan yang tidak HIV. Maka cenderung di sini forest plot-nya dia akan berada di sebelah kanan ya, sebelah sini. Nah, ini funnel plot ya, funnel plot yang saya sampaikan tadi. Jadi funnel plot di sini bisa kita lihat dari bentuk plotnya apakah simetris atau tidak. Di sini secara kasat mata kecenderungannya dia hampir tidak simetris, cenderung hampir sebelah kanan semua. Kebanyakan sedikit di kanan, di kiri sedikit. Nah, lalu dilakukanlah testing dengan menggunakan Edgar test. Oh, ternyata 0,07. Artinya dia di atas 0,05, artinya tidak signifikan untuk menunjukkan adanya publication bias. Jadi kalau Edgar test di bawah 0,05 berarti dia ada publication bias. Karena di atas 0,05 maka dia tidak ada publication bias. Nah, ini menunjukkan bahwa artikel ini hasil ini ya tidak ada publication bias gitu.
Nah, ini contohnya artikel saya mengenai tentang meta analysis ya. Ada systematic review, ada meta analysis, ada meta regression. Nah, apalagi nih. Meta regression itu meta analisis juga, tapi khusus untuk pada bagian melihat faktor risiko gitu ya. Nah, jadi kalau kita tadi yang di meta analisis adalah prevalen dan insiden. Nah, kalau untuk risk factor itu namanya meta regression. Jadi kalau dalam original study itu ada regresi ya, ada linear regression, ada logistic regression. Nah, kalau dalam meta analisis untuk melihat risk factor mana saja yang pengaruhi atau prediktor mana saja yang pengaruhi jadi faktor, ketika digabungkan dilakukan namanya meta regression. Ya. Oke, kita akan praktis. Ada yang tanyakan dulu, Bapak Ibu? Kita break 5 menit dulu sebentar ya. Saya mau kamar mandi sebentar ya. Baik, Pak.
Ya, baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut dulu. Lanjut Oke. dulu Pak, belum ada. Ya, saya share screen lagi ya. Udah terlihat? Ya. Nah, ini adalah tampilan dari review manager ya. Jadi sebenarnya untuk software yang bisa kita gunakan untuk melakukan metalis itu ada cukup banyak. Nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa ya. Dan ada yang free, ada yang tidak. Ini satu yang free, yang review manager. Hanya memang yang kalau yang free ini dia cenderung sedikit lebih complicated ya dibanding dengan yang berbayar seperti misalkan comprehensive metalis atau CMA. Itu sangat powerful dan sangat praktis ya, tapi memang cukup mahal juga ya. Itu kalau untuk yang full versionnya sekitar 4 sampai 5 juta per tahun lisensinya. Nah, kalau yang student license itu sekitar 2 jutaan lah per tahun itu lisensinya. Tapi memang, nah kebetulan punya saya ini udah expire, jadi dan saya belum renew lagi karena sementara masih cukup menggunakan yang Refman. Jadi kali ini saya akan share bagaimana menggunakan satu tools atau software yang bisa kita gunakan secara gratis ya, Review Manager. Bapak Ibu bisa download. Ya, ini tampilan di awalnya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan klik ini new ya, maka akan ada pilihan intervention diagnostic text. Kalau misalkan yang umumnya atau yang kita pada bidang keperawatan ini ya, misalnya kita melihat efektivitas sebuah intervensi atau melihat prevalensi sebuah outcome gitu ya, itu kita bisa pilih yang intervention review saja ya di sini. Next, nah di sini contoh seperti ini. Misalnya kita akan melihat interventionnya berupa karena saya bidang area di bidang HIV dan mengenai lansia dan tentang tulang, maka saya contohnya itu aja ya. Exercise misalkan aerobik ya, atau resistant training ya, misalkan resistant training for elderly ya. Nah, apakah protokol atau full review? Nah, ini protokol. Kita klik yang protokol saja. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu mengisikan dulu semuanya, tapi tidak wajib juga. Karena kalau Bapak Ibu sudah punya datanya dan sudah dilakukan sampai sebuah ada data extraction, itu maka nggak perlu isi lagi ini semua. Tapi kalau misalkan belum, masih dari tahap awal, belum masuk pada data extraction, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti untuk meretrieve data, boleh diisi ya. Jadi sini untuk ada bagian main text-nya, abstraknya apa itu dimasukkan ya semua, sehingga semua terrecord di sini, tersimpan di sini, dari mulai abstraknya, kemudian background-nya, metodenya, semua ada di sini semua, sehingga ketika nanti mau lihat artikel kita seperti apa, Smart Review bisa lihat di sini saja ya. Bapak Ibu tinggal memindah-mindahkan ini contoh abstrak, ini background-nya ya tinggal diisi di sini ya, di sini dimasukkan bagiannya dan seterusnya ya. Nah, saya akan langsung mulai kepada bagian yang kuantitatifnya saja. Ketika kita sudah punya data extraction, lalu ingin melihat misalkan berapa mean difference-nya ya setelah dilakukan exercise itu pada BMD-nya misalkan ya. Nah, di sini Bapak Ibu masuk ke bagian studies and reference ya, ada seperti ini, klik ya. Lalu sini ada reference the studies ya. Kemudian kita klik seperti ini. Nah, ada included study, excluded studies, dan seterusnya. Di bagian included studies di sini kita klik, kalau kita klik kanan ada add study. Ya. Contoh. Nah, di sini study ID misalkan contoh RIDA ya 2010 ya contoh. Next, ini next saja.
Biar dia otomatis kalau kita menuliskan di akhir ada tahunnya, maka dia otomatis menuliskan tahunnya, tahun berapa. Kita cek lagi, next. Ini kalau ada DOI-nya boleh ditambahkan, kalau tidak ada boleh dikosongkan saja. Next. Nah, selanjutnya masih ada studi yang kita tambahkan, berarti kita klik add another study in the same section ya, di sini. Continue. Sekarang berikutnya adalah Prisnandar, misalkan ya, 2005. Next, 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 next. Add another same section lagi, continue. Misalkan siapa lagi? Wahyuni, 2020. Next lagi, kita bisa sampai 5 saja ya. Siapa lagi di sini? Misalkan Regina ya, 2021 misalkan ya. Ini maksudnya adalah autornya dan tahun dia publish-nya gitu ya. Satu lagi, misalkan siapa? Nurdiansyah, 2009 misalkan. Oke, finish. Oke, nah kemudian tadi punya kita yang sebentar. Ya. Ya. Ini, nah ini muncul apa yang studi-studi yang sudah kita masukkan tadi ya, tapi masih kosong. Boleh nanti ditambahkan mengenai studi ini, dikasih narasi di sininya ya, findingnya apa, boleh kita tuliskan semua finding seperti apa. Nah setelah itu untuk khusus mengenai meta analisisnya atau data kuantitatifnya, sini bagian data and analysis ya, kita klik kanan ya, add comparison. Nah, misalkan kita mau apa yang outcome-nya salah satunya misalkan tentang BMD tadi ya, bone mineral density misalnya. Oke, hanya seberapa outcome, 1 outcome, 2 outcome. Kalau misalnya ada outcome lagi, boleh kita tambahkan. Ini saya contohkan yang 1 saja dulu ya. Nah, outcome, finish. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi. Sini kita klik yang bagian ini. Jadi ada muncul di sini bone mineral density ya. Nah, setelah itu kita klik kanan, add outcome. Nah, ini mulai kita detailkan. Dia seperti apa outcome ini apa? Si bone mineral density ini. Datanya apa? Dikotomus atau continuous? Kalau dikotomus kan dia hanya iya, tidak, atau misalkan baik, buruk ya, berupa kategori. Nah, karena ini berupa data apa? Data mengenai data continuous atau data numerik, maka kita pilih yang continuous data di sini. Maka nanti akan bisa memasukkan nilai min-nya, standar deviasi gitu ya. Next. Nah, di sini outcome-nya apa untuk BMD ya. Misalkan sama tentang BMD juga ya. Tuliskan saja BMD grup label 1 eksperimen, kontrol misalkan gitu ya, atau boleh kita ganti sini yang exercise atau aerobic exercise, ini kontrol gitu ya. Nah, sini tadi kita lihat dari kalau kita nggak yakin apakah mau, ini boleh bisa kita pilih, nanti bisa diganti di tengah-tengah. Apakah mau fixed effect atau random effect? Kalau kita nggak yakin apakah itu fixed effect atau random effect, boleh kita pilih random effect dulu. Nah, di sini kita pilih yang kalau kita menggunakan alat ukur yang sama, maka kita pilih langsung yang mean difference. Kalau misalkan alat ukur yang berbeda-beda, bisa juga kita gunakannya, tapi kita pilih yang standar mean difference, ya standardized mean difference. Jadi kita pilih misalkan mean difference karena alat ukur sudah sama. Ya. Di situ kemudian ini biarkan saja sudah apa defaultnya inverse variance. Lalu next, nah di sini
confidence intervalnya mau berapa. Jadi akan ada 3 pilihan ya, 90, 95, 99. Jadi confidence interval itu menunjukkan toleransinya. Seperti misalkan kita kalau toleransi kesalahannya atau alpha error-nya itu 0,01, maka kita pilih 99%. Kalau misalkan alpha error 0,05, maka 95%. Kalau 0,1 berarti 90%. Tapi yang the most common one atau yang paling baik digunakan, yang medium lah gitu ya, yang gunakan 95% confidence intervalnya, sehingga kita biarkan di sini by default seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita pilih, kita bisa tentukan yang misalkan di sini by default-nya adalah yang left grab adalah yang favor atau eksperimental, kalau yang di right sebelah kanannya adalah yang control group. Nah, di sini bisa kita short by study ID, by ini hanya untuk nanti mengurutkannya mau yang mana saja. Biarkan seperti ini by default. Scale-nya ini bisa menggunakan salib atau bisa kita rubah. Kalau misalkan ternyata nilainya tuh kecil ya, hanya misalkan 1 atau 2, maka bisa kita adjust di sini. Ya, misalkan karena buahnya situ kenaikannya hanya misalkan dia di bawah 10, boleh unitnya 10 atau bahkan 1 pun boleh juga. Nah, ini kita bikin 10 supaya tidak terlalu kecil nanti satuannya, jadi tidak terlalu banyak. Nah, oke. Kemudian ya karena sudah hanya satu outcome, berarti kita pilih yang nothing aja sini, finish. Nah, sekarang kita akan lakukan di sini yang BMD ya. Ya, kita klik. Nah, maka di sini dia muncul seperti ini. Nah, tapi di sini belum ada karena belum dimasukkan si si study tadi ya. Ini WA-nya mengganggu sekali ya, sebentar. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan respondennya ya. Respondennya sebentar. Nah, ini. Lalu kita pilih semuanya ada di data. Semuanya kita pilih, misalkan bisa saja tidak semuanya. Misalkan kita ada 30 ya, 30 artikel. Namun untuk yang outcome ini misalkan tadi saya bilang, hanya 15 saja karena dia yang kita akan bagi 2. Berarti pilih 15. Ini saya contohkan, ambil semuanya dulu ya. Nanti bisa Bapak Ibu pilih, ini tinggal di blok saja ya. Blok mana yang mau dipilihnya gitu. Finish. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan langsung muncul, ini masih kosong, dan ini juga masih kosong, karena belum ada datanya. Nah, tinggal Bapak Ibu masukkan. Contoh untuk ini ya, untuk RB exercise, yang Nurdiansyah, ternyata dia kenaikannya, ya, mean difference-nya itu adalah misalkan 1,5. Standar deviasinya 1,0. Total ini ada total populasinya, atau total sampelnya. Total sampelnya adalah misalkan 35. Yang kelompok kontrolnya, yang Nurdiansyah ini, misalkan kenaikannya hanya 1,0. Standar deviasinya misalkan 0,6. Sampel size-nya 30. Lalu studi kedua, misalkan kenaikannya 2,1. Standar deviasinya 1,1. Totalnya sampelnya misalnya 50. Ya. Di sini 1,8 misalnya. Kalau standar deviasinya 0,7, sampelnya adalah misalnya 50 juga sama. Kalau di sini artikel kedua misalnya 3,1, ini 1,9 standar deviasinya.
lalu sampelnya misalnya 36, ini kenaikannya 1,9, ini standar deviasinya adalah 0,9, misalnya sampel size-nya 38, kemudian yang berikutnya 1,9 misalnya, kemudian 0,5, 25,8, 0,9, 28, 2,2, misalnya 1,0, 39, ini 1,9, 0,7, 37. Nah, misal seperti ini. Maka ini yang kita masukkan ini adalah nilai mean difference ya. Jadi mean difference untuk yang aerobic pada yang studi 1 Ardiansyah misalkan. Pada yang kelompok aerobic exercise, kenaikan nilai mean BMD-nya ada 1,5, di mana standar deviasi 1. Ini adalah sampel size 35. Yang kelompok kontrolnya 1, dan seterusnya. Ya. Maka di sini dia akan otomatis langsung menghitung weight-nya berapa, dan termasuk yang mana. Nah, di sini kita lihat, karena di sini kita lihat, langsung muncul heterogeneity-nya. Indikator mana yang kita lihat untuk melihat seberapa besar heterogeneity-nya adalah I-square-nya. 51%, berarti dia di bawah 75%. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau nilai dia tidak terlalu jauh, dia nilai berdekatan, pasti I-square dia tidak akan terlalu jauh. Maka karena 51% dan cenderung bisa kita bilang ini adalah cukup homogen, maka kita bisa menggunakan yang fixed effect model. Nah, di sini z-score-nya mana lagi kita lihat effect size-nya, overall effect dari z-score-nya itu 2,9 dengan p-value 0,004, artinya dia sangat signifikan di bawah 0,01 dan memberikan efek sebesar 2,9 ya. Jadi semakin besar z-score-nya menunjukkan dia semakin presisi, dia semakin memberikan efek yang baik sebuah treatment ini gitu dibandingkan. Jadi pembedanya, seberapa beda dia dengan kelompok kontrolnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat pada forest plot-nya tampilan seperti ini ya. Jadi pada ini dia cenderung positif ininya sebelah kanan, karena tadi saya bilang ternyata aerobic exercise itu atau kelompok intervensi dia memberikan efek yang lebih positif dibanding kelompok yang kontrol, maka dia akan di sebelah kanan dan bentuknya diamond seperti ini. Nah, ini adalah yang hasil yang mesti kita tulis. Jadi dari 5 artikel ini ternyata datanya z-score-nya 2,9 dengan mean difference, berapa pool mean difference-nya yaitu 0, ya. Mean difference adalah 0,4. Jadi kenaikannya adalah 0,4 dari pre dan post itu gitu ya. Jadi ini bisa kita katakan bahwa mean difference-nya dia memang lebih naik gitu ya antara dari yang kelompok pre dan kelompok post gitu ya. Nah, sehingga di sini lalu kita bisa generate sini forest plot-nya, ketik ada forest plot, ada funnel plot ya. Nah, di sini kita bisa change to fixed effect model, karena tadi kita memilihnya random effect model dan ternyata di sini I-square 50%, kita change ke yang fixed effect model. Klik, nah maka hasil akan berbeda ya, 0,36 dan seperti ini. Nah, ini lalu kita generate ininya forest plot-nya, kita klik. Nah, ini bisa kita langsung add figure ya. Add figure. Seperti ini, kita klik add as figure. Nah, ini bisa kita kopikan. Ya, bisa save as atau bisa kopikan ya. Copy. Kalau kita buka ini. Nah, kan seperti ini ya. Jadi bisa kita kopikan langsung ke Word ya, dapatkan. Kemudian kembali lagi ke yang tadi. Sini lihat funnel plot-nya ya. Funnel plot-nya
Nah ini. Nah kekurangannya untuk yang apa Refman itu funnel plot kita hanya bisa melihat dari apa bentuknya saja, apakah simetris atau tidak. Jadi tidak belum ada seperti yang di comprehensive meta analysis itu menggunakan Edgeger test ya data statistiknya. Nah, karena dia cenderung dia simetris ya seperti ini, maka kita bisa katakan adalah dia funnel plotnya adalah tidak ada publication bias gitu ya. Itu kemudian juga sama bisa add as figure seperti tadi ya. Kemudian ya ini risk of bias summary-nya bisa kita lihat juga, tapi karena kita belum diisi maka dia masih kosong ya. Ini bisa kita isi kalau risk of bias bisa kita buat sendiri saja pada tadi menggunakan apa JBI tadi ya, JBI apa Joanna Briggs Institute yang tentang critical appraisal menggunakan form tadi. Jadi yang dari RFN ini yang paling penting kita dapatkan datanya adalah data forest plot dan funnel plot tadi ya. Begitu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Berarti kalau ini lebih banyak untuk yang eksperimen ya Pak ya? Penelitian eksperimen ya? Enggak juga, bisa juga untuk yang tadi ya, untuk yang apa namanya prevalence ya, prevalence tadi juga bisa juga. Jadi prevalence tadi, kemudian juga untuk dikotomus juga tadi ada kan ya, tadi Iya. awal juga bisa. Ya. Kalau dikotomus berarti nanti datanya adalah muncul odds ratio, sehingga nanti akan muncul misalkan apakah baik atau tidak ya, atau misalkan kategorinya tentang event ya, misalkan tentang sebuah kejadian merokok dan tidak merokok ya, kita melihat berapa banyak yang kejadian merokok dan tidak merokok saja. Jadi nanti berupa prevalen angkanya, berapa banyak yang merokoknya dibanding populasi, misalkan yang kelompok intervensi setelah diberikan smoking cessation gitu ya, yang merokoknya ada 35, yang tidak merokoknya ada 20 misalnya gitu ya, dari total populasi sekian. Sama bisa juga Pak. Ada beberapa yang teman saya rasa ini waktunya mepet ya kalau kita bahas semuanya. Ya tadi Pak Dundiansyah bisa tadi milih yang di awal, bukan yang continuous tapi yang dikotomus tadi ya, sama. Baik, terima kasih Pak. Enggak, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin saya begitu awal belajar mengenai meta analisis juga memang perlu waktu beberapa kali ya untuk bisa memahami. Nggak apa-apa. Memang sebenarnya meta analisis ini kalau di luar gitu ya, itu di level magister itu memang baru introduction saja. Untuk bisa melakukannya itu tidak diwajibkan dan tidak diharuskan ya. Itu kalau pada yang mahasiswa PhD atau mahasiswa doktoral itu memang dia sangat harusnya direkomendasikan untuk bisa melakukan meta analisis ya. Tapi di kita ya karena masuk di struktur kurikulum, maka saya sampaikan ini baru introduction-nya saja ya. Jadi Bapak Ibu. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang SPSS mungkin ya. Oke, nanti kalau mau ditanyakan lagi boleh ya. Saya stop share dulu. Kita sekarang akan buka yang SPSS-nya. Referensinya saya tutup dulu supaya nggak berat. Oke, Bapak Ibu sekarang mungkin bisa sambil buka SPSS-nya ya.
Wah, agak sedikit lama bukanya, bentar. Iya, baik ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ya. Baik, ini saya coba contohkan bagaimana melakukan validity and reliability test ya. Jadi ada dua indikator seperti saya sampaikan sebelumnya. Validity itu untuk melihat apakah instrumen itu valid, artinya bisa mengukur apa yang harus diukur atau tidak. Kemudian apakah reliable. Reliable itu dia konsisten tidak mengukurnya, artinya secara internal pun eksternal. Ketika diukur oleh pengukuran dalam waktu yang berbeda, tapi di mana variabel waktu tidak menjadi variabel yang mempengaruhi, maka seharusnya hasilnya sama. Kemudian ketika diukur oleh saya, diukur oleh orang lain, hasilnya harusnya hasilnya juga sama juga. Itu reliable. Nah, pertama untuk validity dan reliability ini ya bisa kita validitas dulu, bisa reliabilitas dulu ya. Saya lebih suka reliabilitas dulu ya, secara umum dulu. Sini caranya kita analyze ya untuk yang reliable ini. Contoh ini ada apa? Ada satu set pertanyaan atau set instrumen ya. Yaitu jadi misalkan Bapak Ibu punya satu kuesioner. Di kuesioner itu ada 3 section. Section 1 tentang demografi, section 2 tentang misalkan menanyakan tentang anxiety, section 3 menanyakan tentang depression. Nah, maka itu akan untuk yang demografi kita tidak perlu melakukan validitas dan reliabilitas karena itu sudah menggunakan pertanyaan yang umum, misalkan menanyakan alamat atau misalkan gender, itu kan sudah tidak, orang sudah langsung paham. Tapi kalau untuk yang jenis psikometrik, misalkan anxiety sama depression, itu 2 set yang berbeda, maka harus ada 2 uji yang berbeda. Jadi nggak bisa jadikan satu, ya. Nah, untuk yang contohnya saya mengesetkan satu set ya tentang anxiety, ada 10 item pertanyaan. Dan 10 item ini mereka akan berinteraksi antara setiap pertanyaannya, sehingga akan mempengaruhi reliabilitasnya, ya reliable atau tidak. Kemudian juga setiap item ini dia akan memiliki direction yang bisa membuat si responden itu apakah dia langsung paham atau tidak, sehingga nanti akan valid atau tidak gitu ya. Nah, untuk yang menguji tentang reliabilitas itu kita melihat indikator dari Kornbach alpha atau alpha Kornbachnya. Di sini Bapak Ibu cukup klik analyze ya. Contoh di sini. Nah, ini kemudian berapa sih jumlah sampelnya? Jumlah sampelnya untuk yang validasi itu minimal adalah sebesar 30 partisipan ya, 30 partisipan. Minimal ya. Idealnya dia sampai 100 ya, 100 partisipan. Contoh di sini misalkan ini saya jumlah partisipannya ada 100 ya. Ada 100 ini ada partisipan, ada subject ID. Jadi biasakan Bapak Ibu ketika bisa menginput atau mengcoding itu selalu ada bagian namanya subject ID ya. Karena bisa jadi subjek si partisipan itu dia tidak ngurut nomor ininya ya. Jadi ketika ada yang dihilangkan jadi selalu ada subject ID ya, subject ID. Nah, di sini analyze masuk ke mana scale ya, ke scale, kemudian ada reliability, kita pilih reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan semua kecuali yang subject ID-nya.
perlu ya. Jadi yang item-item pertanyaan yang akan diujikan saja yang akan kita masukkan ya. Di sini ada pilihan statistik ya, ada item, ada scale if item deleted ya. Di sini kita pilih item dan ada pilih scale if item deleted. Nah, kenapa? Karena antisipasi kalau ternyata nanti nilai korban alfanya di bawah 0,6, maka itu bisa dikatakan dia tidak reliable. Jadi kalau di atas 0,6 dia acceptable. Artinya acceptable itu oke. Dia dalam borderline. Di atas 0,7 cukup baik. Di atas 0,8 sangat baik. Dikatakan dia sangat reliable ya. Kemudian di sini bisa kita by default seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik continue. Ini biarkan saya model-model alpha ya. Kemudian klik OK. Nah, sini kita lihat. Kronbach alfanya adalah 0,724. Berarti dia di atas 0,6. Di atas 0,6 ya. Dia cukup baik. Number of item artinya jumlah item pertanyaannya. Tadi kita ada 10 item ya. Ketika kalau misalnya jumlahnya sini sama dengan item yang kita masukkan, berarti semuanya ini teranalisis ya. Kalau misalnya ada yang tidak ternyata hanya 9, berarti ada item yang dia tidak komplit datanya. Nah, sehingga memungkinkan kita bisa cross check data mana yang tidak komplitnya nanti. Nah, ini semuanya sama. Semuanya masuk ya. Nah, kemudian kita lihat yang paling kita lihat pertama adalah ini, Kronbach alfanya 0,724, berarti dia reliable, dia di atas 0,6. Nah, kemudian ada Kronbach alpha if item deleted. Nah, kalau misalnya di sini ternyata 0,5 sekian atau 0,6 itu ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan Kronbach alfanya adalah bisa mendelete salah satu itemnya atau nanti memperbaiki. Di sini ada keterangannya. Ada Kronbach alpha if item deleted. Jadi, kalau misalkan ternyata di sini question nomor 1 ini di delete ya, NCT 1, maka Kronbach alpha akan menjadi 0,702. Kalau NCT yang item 2 yang di delete, maka dia akan jadi 0,691 gitu. Jadi kalau selama dia di atas 0,6 berarti kita nggak usah ada yang di delete atau diperbaiki, dia sudah cukup baik. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk reliabilitas? Belum, Pak. Ya, silakan. Gimana? Nggak ada? Lanjut aja? Lanjut. Oke. Ya, berikutnya adalah sekarang untuk yang uji validitas. Ya, uji validitas. Nah, untuk uji validitas, di sini kita memerlukan satu data lagi, yaitu total dari scoring setiap item ini. Ya, di sini kan kita lihat dia semuanya menggunakan scoring yang sama. Ya, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, caranya gimana? Ini kan masing-masing dia ada angkanya ya. Item 1. Contoh ini responden 1. Soal nomor 1 di jawaban soalnya skornya 4. Ini 4 dan seterusnya. Kita harus jumlahkan dulu semua item ini, bikin totalnya dulu ya. Itu caranya di sini bisa kita buat sendiri di Excel gitu ya. Lalu kita kopikan ke sini atau langsung saja. Sini caranya klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini misalkan namanya total ya. Total. Labelnya total score. Nah, sini kita masukkan tambah jumlahkan semuanya. Klik OK. Nah, kita lihat sini dia sudah muncul, ini baru ya. Ini skor semuanya dari ini. Boleh kita kalau misalnya hanya tidak ada angka belakang koma, maka kita bisa edit di sini ya. Kita editnya untuk desimalnya dikosongkan. Oke. Nah, sekarang
kita akan lakukan analisis uji validitasnya, masuk ke analyze, lalu di sini pilih regression, ya. Kemudian Mas pilih ke correlate, ya, correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kita masukkan semua, termasuk total kecuali yang subject ID, ya. Nah, sini optionnya adalah mean and standard deviation, boleh kita klik, boleh tidak, ya. Karena kita hanya ingin melihat korelasi saja, maka tidak perlu kita klik untuk yang mean and standard deviation. Kemudian ininya correlation coefficient-nya kita pilih yang Pearson karena jenisnya adalah jenis numerik atau continuous data. Kalau dia jenisnya yang data ordinal atau data kategorik, maka kita pilih yang Spearman. Nah, test of significance kita sebaiknya gunakan two tail, artinya dia bersifat dua arah, ya, korelasinya. Tidak, kalau one tail dia hanya satu arah saja, ya, pilih yang dua arah. Nah, kemudian flex significant correlation ini kita checklist untuk nanti dia SPS akan menandakan mana saja yang dia signifikan, mana yang tidak, gitu ya. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah dia dipasangkan ini 1 sampai 10 dan juga 1 sampai 10. Ketika dia bertemu dengan yang dia sendiri, maka otomatis dia akan jadi 1, ya. Jadi ini tidak usah kita lihat yang tengah ini. Nah, ini tidak usah kita lihat, ya. Yang kita lihat adalah ini ke sini sama dengan ini ke sini, ya. Jadi contoh anxiety 1 dengan anxiety 2, ya, hasil 0,549. Ini juga sama 0,549. Nah, di sini kita lihat totalnya, ya, total skornya, ya. Di sini untuk yang anxiety 1 atau skor yang 1 dia sama di sini, skor ke sini, ke bawah juga sama, ya. Ke kanan ataupun ke bawah ini sama. Nah, kita lihat pertama apakah dia signifikan atau tidak, ya. Kalau dia ada tanda flag seperti ini, bintang 2 atau bintang 1, berarti dia signifikan. Lihat lagi, signifikan to tail-nya 0,00, berarti dia di bawah 0,05, jadi dia signifikan. Ya. Ada tidak yang tidak signifikan? Oh, ternyata signifikan semua, ya. Di sini ada bintangnya semua. Artinya semua ini kemungkinan besar valid, kemungkinan, ya. Belum tentu. Kita cek lagi berapa nilai Pearson correlation-nya. Karena signifikan itu menunjukkan dia ada korelasi antar item, ya, antar anxiety 1 dengan yang lain, dia ada korelasi, tapi apakah dia valid atau tidak kita lihat membandingkan dengan nilai R tabel. Ini kan R hitung, ya, R tabel. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa download untuk melihat berapa nilai R tabel untuk jumlah responden sekian. Nah, misalkan ini jumlah responden ini 100, ya. Ini kan 100 responden, ya. Kita lihat sini. Oke, saya share dulu. Lupa saya belum di-download untuk yang tabel R tabel. Pearson. Untuk menentukan R tabel, Bapak Ibu bisa melihat dari bisa di-download dari mana-mana banyak, ya. Contoh seperti ini, ya. Ini saya share lagi. Nah, di dalam R tabel itu ada baris 0,2, 0,1 dan seterusnya, dan juga ada DF. Nah, apa maknanya? 0,2 itu adalah alpha error-nya. Nah, karena tadi kita yang paling baik digunakan adalah yang 0,05 atau dengan power 0,95, maka kita pilih yang 0,05 ini, ya. 0,05 ini yang tengah ini, lalu ada DF. DF yang mana? DF itu adalah N-2. Jadi kalau misalkan jumlah sampelnya adalah 100, maka DF yang kita pilih adalah DF di 98. Nah, pertanyaannya untuk DF ini dia 1 sampai 30 dia disebutkan per numbering 1, 2, 3. Tapi mulai 30 dia per 5.
bahkan sampai ke sana dia per 10 dan seterusnya. Nah, mana yang kita pilih? Pilih yang terbesarnya. Jadi kalau 98, di sini mana? Dia di antara 90 sama 100 kan? Maka yang kita pilih adalah yang tertinggi. Karena dia 98 dia lebih dekat kepada 100, maka dibulatkan ke yang 100. Tapi kalau misalkan ternyata setelah di jumlah sampel kita 95, maka di F-nya 93. Nah, bisa kita pilih yang 90. Nah, maka karena dari indeks ini 98 dia dekat dengan 100, 0,05 percent correlation-nya adalah 0,194. Nah, kembali lagi kita ke hasil yang tadi ya, hasil yang tadi. Di sini untuk yang anxiety 1 atau item nomor 1, dia skornya atau percent correlation adalah 0,538. Berarti dia lebih besar dari R tabel kan ya, karena 0,19 berarti dia valid ya. Jadi dia signifikan dan dia valid. Jadi selama dia R lebih besar daripada R tabel, maka dia valid. Kalau dia lebih kecil, misalkan 0,190, berarti dia tidak valid. Berarti mesti kita revisi atau diganti pertanyaannya. Nah, kita lihat ternyata di sini dia besar-besar semua ya, di atas 0,19, maka semuanya valid dan reliable. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih ada yang mau ditanyakan? Pak, punten. Ya, mangga. Gua ini. Pak, misalnya pertanyaannya itu ada 10, kemudian pada saat dilakukan uji ternyata misalnya ada 3 yang tidak valid. Berarti 3 pertanyaan itu kita ganti pertanyaannya Pak, kemudian diuji ulang, dikasih ke responden, terus kita uji ulang bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid Pak. Ya, betul. Nah, jadi makanya kalau saya lebih sukanya adalah kita melakukan kerombak reliabilitas dulu, Bu. Jadi Teh Wahyuni ketika melakukan tahapan, ketika menemukan di kerombak alfanya, misalkan tadi ya, dia di bawah 0,6. Kemudian kita lihat ada pilihan tadi scale if item deleted, ya. Nah, kemungkinan besar itu ketika ada yang misalkan scale if item deleted di item nomor 1, ketika di bagian situ kerombak alfanya menjadi 0,7, kalau itu di delete, maka kemungkinan besar yang membuat dia tidak valid dan tidak reliable adalah yang item nomor 1. Jadi sebelum ke sini kita itu dulu. Nah, sehingga kita ada gambaran kalaupun nanti mau di delete yang delete nomor mana itu di situ. Karena kalau kita nanti sampai merevisi, maka mesti melakukan uji ulang lagi kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika kita membuat set pertanyaan, kalau kita mendevelop, membuat sendiri, maka bikinlah untuk item untuk yang kriteria yang sama atau jenis pertanyaan sama, bikin lebih dari 1. Nah, kecuali kalau kita melakukan validasi, artinya misalkan sudah ada versi Inggrisnya, kemudian kita lakukan translasi ke bahasa Indonesia, lalu kita ujikan. Nah, itu kita nggak perlu buat lebih dari 1 karena sudah ada given gitu ya. Nah, caranya kalau misalkan memang ternyata dia tetap tidak valid, ya itu tadi kita revisi. Yang itunya saja, yang tadi yang tidak validnya saja, revisi, kemudian kita tanyakan kembali. Begitu, Teh Wahyuni? Ya, nuhun Pak. Enggak, sami-sami. Tapi kalau selama Bapak Ibu misalkan mendapatkan di kerombak alfanya di atas 0,7 ya, itu jarang sekali kita bisa nanti ada instrumen yang tidak valid, jarang ya. Apalagi kalau misalkan jumlah responden di atas sampai 100 ya, itu jarang. Kecuali kalau jumlah respondennya hanya pas-pasan 30 atau bahkan kurang gitu ya. Kemudian sedangkan jumlah item pertanyaan banyak sekali ya, itu kemungkinan besar akan ada yang tidak validnya. Enggak, ada lagi Bapak Ibu? Pak, punten mau tanya Ya, soal yang tadi meta analisis Pak. Ya, gimana? Pak, kalau dalam penyusunan meta analisis itu, apakah harus sudah sampai dulu ke tahap identifikasi
atau sudah tahap selesai baru kita registrasi, Pak? Atau meta analisis nanti selesai semua baru kita registrasi gitu, Pak? Ya, sebaiknya. Jadi registrasi itu sebenarnya tidak wajib ya. Keperluan adalah untuk booking sheet dulu ibaratnya. Karena gini, meta analisis itu lama prosesnya, bisa sampai 1 tahun ya. Nah, jangan-jangan nanti begitu kita beres, orang udah publish duluan seperti itu. Nah, kalau kita udah meregistrasikan dulu, kita udah booking dulu. Nah, ini protokol juga kita daftarkan loh. Nah, itu dilakukannya di awal. Jadi ketika TH ini sudah bikin strategi, udah punya Pico-nya, udah bikin strategi ya, ada database yang gunakannya apa, kemudian apa alurnya bagaimana, kriteria kunci bagaimana, itu daftarkan dulu aja, ya, diregistrasikan dulu, ya, supaya membooking dulu. Ketika nanti kita sudah publish dan orang udah publish juga, kita masih tetap bisa publish karena sudah terdaftar menggunakan protokol yang kita punya kita sendiri. Gitu ya Teh Fajin ya. Ya, nuhun Pak. Enggak. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Enggak, kalau ada lagi sambil saya buka absennya. Ini biostatistik ya? Biostatistik. Oke, presentation sudah saya buka ya, silakan bisa diisi. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada? Cukup? Izin Pak, Ya, silakan. iya mau tanya Pak, untuk tadi Ya. melihat yang Airtable, itu kan bisa di-download ya Pak ya? Nah, Bisa. saya sudah lihat di realstatistic.com itu bingung Pak, yang di-download tuh yang mana ya? Supaya muncul tadi kayak tabel punya Bapak. Diklik aja, diklik yang di bagian masuk ke website Real Strip Statistiknya, kemudian ini klik free download bisa. Free download bisa Pak. Oke, muncul. Muncul yang ada Real Statistic Resource Pak, ada Real Statistic Example Workbook, itu bukan Pak? Oh, ini dia ngasih ini paketnya ya. Sebenarnya nggak perlu di download juga. Kita bisa lihat aja. Ini kan dia available online semua ya. Misalkan di screenshot juga boleh ya. Atau dari sumber lain juga ada juga ya. Karena di sini ya, barusan saya coba download juga, dia ketika di download malah dia memunculkan download untuk paket ininya ya, softwarenya. Kalau enggak ya ini aja, Teh Regina di screenshot aja percent correlation. Percent correlation ya Pak ya? Ya, percent correlation. Hatur nuhun Bapak. Teh Regina ini alumni 4 kan ya?